Kurbani. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Kali ini SLMT-TV menghadirkan alur cerita dari film sebelumnya yang berjudul KGF Chapter 1. Film ini akan melanjutkan kisah perjuangan Rocky dalam membebaskan perbudakan dari masyarakat yang ada di sebuah tambang emas. Vijendra Ravalagan menunggui Anand Ravalagan yang merupakan ayahnya tengah terkena serangan jantung. Ia mendapat perhatian dan banyak yang merasa simpati dengan kejadian yang menimpanya. Karena Anand Ravalagan adalah jurnalis senior yang berani mengungkap tentang KGF atau Kolar Goldfield, yang selama ini banyak ditutupi oleh pemerintah dan masih menjadi misteri bagaimana kekayaan yang terkandung di dalamnya. Vijavendra bersedia menceritakan kepada jurnalis baru yang ingin mengetahui bagaimana sepak terjang Anand Ravalagan mengungkap KGF yang tersembunyi. Karnataka KGF. Di daerah Karnataka tersebar luas tanah pertambangan emas yang telah dikuasai oleh pendatang dari Bombay. Ia melangkahkan kakinya ketika turun dari helikopter ke arah kerajaannya, disambut dengan iring-iringan warga yang bermain alat musik. Mereka bahagia laki-laki yang terkenal bernama Rocky itu berhasil menguasai KGF. Rajendra Desai, Guru Pandan Andrew dan Kamal yang merupakan kaki tangan Garuda penguasa KGF sebelumnya berkumpul untuk melihat dan menyaksikan sendiri penguasa baru memasuki wilayah mereka. Mereka tercengang ketika melihat Rocky, orang yang selama ini mereka pandang sebelah mata tapi mampu menghabisi Garuda, pemimpin mereka sebelumnya. Kamal berani angkat bicara dan mengejek bagaimana buruknya dan tidak pantasnya Rocky memimpin mereka. Namun Rocky yang sangat dihormati warga sekitar area KGF karena bisa membebaskan mereka dari kehidupan perbudakan, langsung mengangkat senjata apinya dan satu peluru mendarat sempurna ke dada Kamal, membuat teman-teman yang lain merasa sangat takut dan memilih diam untuk menyelamatkan hidupnya. Rena adalah gadis yang dicintai Rocky dipaksa untuk ikut tinggal di kerajaan KGF. Namun ia yang sama sekali tidak mencintai Rocky mencoba memberontak dan membuat kekacauan. Namun dengan sabar Rocky memberikan waktu kepada Rena untuk menerimanya dan menerima cintanya. Tembo Orto. It hurts. It hurts. Rocky yang telah memiliki 500 pasukan bersenjata, mereka adalah warga yang selama ini diperbudak di tambang emas itu. Hingga hidup mereka merdeka ketika Garuda tewas di tangan Rocky dan memberikan mereka kemerdekaan dari perbudakan. Bahkan mereka dengan sengaja akan dilatih untuk bisa melindunginya dan melindungi area kekuasaannya. Namun, mereka terkejut ketika melihat Vanaram yang merupakan kaki tangan Garuda masih hidup, karena mereka tahu bagaimana kejamnya Vanaram kepada mereka. Rocky sengaja membebaskan Vanaram dan membiarkannya tetap hidup dan mengabdi kepadanya sebagai pelatih tembak untuk warganya. New Delhi. Sekembalinya Guru Pandi ke New Delhi malah mendapat tantangan dari partai lain. Sementara itu di sektor 1 terjadi kekacauan, para pekerja tambang diserang dan mereka terkejut karena Adera, salah satu anak buah Garuda masih hidup dan mulai menyerang mereka. Salah satu warga yang bernama Farman mencoba mempertahankan diri dan melawannya. Namun kekuatan Adera jauh di atasnya hingga semua usaha yang dilakukannya sia-sia. Adera berhasil membawa anak buahnya untuk menyerang Rocky dan kembali menguasai KGF. Rajendra Desai dikabarkan tewas.
Hal itu membuat Rena memilih untuk keluar dari istana Rocky dan mengendarai mobil seorang diri. Tapi tak disangka ia malah disergap oleh beberapa orang anak buah Adera yang sengaja memancing Rocky keluar dari kerajaannya, hingga ia seorang diri. Menyadari Rena akan ada dalam bahaya, Rocky mengendarai mobilnya mengejar mereka hingga mereka menembaki Rocky. Namun Rocky mampu menghadapi mereka semua dengan mudah. Hingga tanpa sadar, ia telah memasuki sektor 1. Adera masih senang karena Rocky masuk dalam jebakannya. Senjata api terbaik telah ia persiapkan. Ia mulai membidik Rocky yang tengah berusaha menyelamatkan Rena. Adera menarik pelatuknya dan peluru meluncur tepat terkena dada Rocky hingga ia tersungkur jatuh. Hal itu mengejutkan pendukung Rocky dan berbanding terbalik dengan Adera yang tertawa melihat penderitaan Rocky. Semua pendukung Rocky membawanya pulang bersama Rena yang menangis merasa bersalah. Mereka segera memanggil dokter yang berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Rocky. Adera mulai melakukan penyerangan terhadap semua bisnis Rocky dan pengirimannya. Mereka membumi hanguskan semua truk pengiriman emas ke semua daerah. Sementara Seti Bai juga mulai memberontak dan meracuni semua pendukung Rocky saat menjamu mereka berpesta. Guru Pandi pun dilengsarkan dari kedudukannya menjadi Perdana Menteri. Setelahnya, Seti mulai menghancurkan pendukung Rocky yang berada di wilayah Mangalore, Kasipur, Surat, dan Murad. Bahkan dengan kejamnya, mereka mengirim semua mayat pendukung Rocky ke pertambangan. Veraman mencoba melindungi kerajaan Rocky selama ia masih menjalani pengobatan. Semua musuh Rocky tertawa melihat penderitaan Rocky dan kekuasaannya yang porak-poranda. Rocky menelpon pamannya dan meminta bantuan kepadanya. Tak lama, ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya dan membawa uang serta emas batangan dalam jumlah banyak menuju Dubai bersama Rena. Semua warga berharap Rocky tidak melarikan diri dan lepas dari tanggung jawabnya. Namun Farama yakin kalau Rocky tidak melarikan diri. Ia meyakini Rocky akan datang kembali dan kepergiannya untuk menyelamatkan mereka semua. Rocky menemui Iyati Khalil, penguasa emas di Dubai, dan mengajaknya bekerja sama. Penjualan emas di Afrika, ia mengatakan akan membeli semua emas Iyati yang akan dikirim ke Afrika. Namun dengan sombongnya, Iyati Khalil menolak dan membeberkan kalau Rocky tengah berada di masa keterpurukan. Bahkan ia juga mengetahui kalau Guru Pandi juga lengser dari jabatannya. Namun tanpa ia ketahui, Rocky telah menyusun kekuatan dan mulai bangkit. Ia mulai kembali merebut wilayah Mangalore, Kasipur, Surat, dan Murad, hingga pantai barat yang telah dikuasai oleh Seti Bai. Mereka yang terlena karena kemenangan terkejut dan tidak siap menerima serangan brutal dan terancam dari semua anak buah Rocky. Kalashnikov. Tak lama Iyati Khalil mendapat kabar kekacauan dari Seti Bai, ia terkejut. Dan saat itu Rocky tengah memegang Kalashnikov, senjata yang mereka miliki dan merupakan senjata yang sangat mematikan. Rocky pun membatalkan niatnya untuk mengajak Iyati Khalil bekerja sama dan mulai menguasai El Dorado. Rocky kembali ke kerajaannya karena Taka KGF. Farama kembali menjalani pengiriman ke daerah Varka dan tetap dihancurkan oleh anak buah Adera. Tapi mereka terkejut ketika melihat Rocky keluar dari salah satu truk dan mereka langsung mengejek Rocky tidak akan bisa mengalahkan mereka. Rocky terdiam dan tak lama truk terbuka. Semua berisi dengan pasukan yang siap menyerang dan anak buah Adera termasuk Adera sendiri terkejut ketika mereka memegang Kalashnikov. Adera dan pasukannya dihujani peluru oleh semua anak buah Rocky dan memporak-porandakan mereka yang hanya memiliki senjata api biasa. Satu tembakan bazooka Rocky lepaskan ke arah Adera, beruntung ia tidak tewas terkena tembakan itu. Adera dan anak buahnya memilih mundur meninggalkan Rocky bersama anak buahnya. Kini Rocky berhasil mengambil kembali kekuasaannya yang telah direbut para musuhnya, juga membawa kembali jenazah para pendukungnya dan menguburkannya secara layak di keluarga mereka. Rocky juga mendatangi Seti Bai dan mengambil daerah pantai barat serta menghabisinya dengan satu peluru tepat di kepalanya. Kurbani. Rocky juga mendatangi Guru Pandi dan mengancamnya untuk tunduk kepadanya dan tidak lagi menyakiti wanita dan anak-anak. Tahun 1981,
Rami Kasen diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan posisi Guru Pandi. Ia menjadi Perdana Menteri yang sangat diktator. Semua perintahnya harus dituruti dan diikuti oleh semua bawahannya. அவ மேல இருந்த பயத்துல ஒவ்வொரு சர்க்காரும் How to run this country? Of course not. Ragavan mencoba menemuinya dan membongkar tentang KGF dan kekuasaan Rocky. Ia meminta Rami Kasen untuk menghancurkan Rocky dan mengambil alih pertambangan emas yang ada di KGF. Ragavan menjelaskan jati diri Rocky yang merupakan anak dari salah satu budak yang menjadi kuat akibat perbudakan tersebut. அப்பையிலிருந்து எவ்வளோ அவன ராக்கீஸ் KGF. Ragavan juga memberikan gambaran KGF yang sudah menjadi kota tambang penghasil emas terbaik dan juga modern. Rami Kasen terperangah karena ia sama sekali tidak pernah mendengar tentang tambang emas yang begitu besar di daerah Karnataka. Rami Kasen yang sudah terpengaruh Ragavan memulai untuk membatasi KGF dengan menutup semua perbatasan negara dan meminta semua anak buahnya menemukan gudang Rocky yang menyembunyikan emasnya. Ragavan pun diangkat menjadi penanggung jawab untuk penangkapan Rocky. Ia juga menyusupkan beberapa jurnalis untuk mengupas tentang KGF dan Rocky hingga Anand, salah satu jurnalis tertangkap oleh anak buah Rocky. Namun Rocky malah mengajaknya bekerja sama untuk menuliskan semua kegiatannya dan memalsukan semua kegiatannya bila cerita itu dipaksa diterbitkan. Anand pun mau diajak bekerja sama dengan Rocky. Namun semua penyerangan yang diperintahkan Rami Kasen tidak pernah berbuah hasil manis, semuanya gagal. Hingga ia merasa benar-benar tertantang untuk menaklukkannya. Penyerangan gudang Rocky di Bangalore pun gagal. Namun mereka menemukan satu keping emas batangan milik Rocky yang tertinggal dan hal itu terdengar hingga ke telinga Rocky. Ia bersama salah satu anak buahnya mendatangi kantor polisi Bangalore dan mengambil emas batangan miliknya di salah satu polisi yang mengambilnya. Semua anggota polisi di sana pun terkejut ketika Rocky hadir di tengah-tengah mereka. Dengan cepat Rocky mengambil emas batangan miliknya dan meninggalkan kantor polisi tersebut. Namun tak berapa lama ia turun dari mobilnya dan menyiapkan senjata miliknya. Dalam hitungan detik ia membumi hanguskan kantor polisi tersebut. Namun di pemberitaan tertulis kalau kantor polisi Bangalore terbakar akibat konsleting listrik. Ragavan yang mengetahui kebenaran berita itu langsung melaporkan kepada Rami Kasen hingga membuat Rami Kasen benar-benar marah dan mengajak kerjasama Burma untuk menghancurkan KGF beserta isinya. Ia juga berhasil menyadap semua telepon Rocky hingga lebih mengetahui pergerakan Rocky dan juga anak buahnya. Adera yang masih hidup dan tinggal tak jauh dari area pertambangan terpengaruh ajakan anak buah Rajendra Desai untuk kembali merebut KGF dari tangan Rocky. Adera pun mengiyakan karena masih dendam kepada Rocky. Bahkan dalam persembunyiannya selama 2 tahun, ia berhasil menemukan jalan lain untuk menembus KGF dari sektor 3 yang ia tempati. Kasim mencoba menasihati keponakannya karena membumi hanguskan kantor polisi Bangalore hanya karena satu keping emas. Ia tidak mau Rocky hancur karena keserakahannya sendiri. Namun Rocky malah mengajak paman dan yang lainnya menuju ke kuburan ibunya. Di sana ia menceritakan betapa menderitanya dulu ia bersama ibunya. Dan ia berjanji akan menjadi penguasa dan raja untuk ibunya. Semua yang ia lakukan hanya untuk membuktikan janjinya kepada ibunya, wanita yang selalu ada di sisinya sampai kapanpun. Mendengar tulusnya kasih sayang Rocky kepada ibunya membuat Rena membuka hatinya dan mulai mencintai Rocky. Congratulations. Hingga mereka pun melangsungkan pernikahan. Rena ingin menjadi penenang saat Rocky benar-benar membutuhkan pendamping dan pernikahan mereka pun berjalan dengan bahagia. Rocky sangat mencintai dengan caranya sendiri. Ragavan berhasil menemukan informasi tentang rekening yang digunakan oleh Rocky, bahkan Rocky memiliki beberapa rekening atas nama orang lain sebagai pencucian uang untuk bisnisnya. Mendengar hal itu, Rami Kasen merasa senang karena ia bisa menghentikan semua pasar gelap yang dikuasai oleh Rocky. Namun tanpa diduga, Rocky mendatangi gedung parlemen dan menemui Rami Kasen. Ia datang dengan membawa sebuket bunga mawar di tangannya. Ia datang dan menyombongkan diri dengan segala yang ia miliki. Bahkan ia menawarkan kerjasama untuk melunasi hutang-hutang negara. Rocky juga membuka sendiri semua kejahatannya tentang tambang ilegal yang ia miliki serta pencucian uang yang menggunakan nama lain untuk menampung uangnya. Rocky meminta Rami Kasen untuk menangkapnya atas kesalahan yang telah ia lakukan.
Namun beberapa anggota partai datang dan mengatakan kepada Remy Kasen untuk tidak menangkap Rocky karena mereka dan 200 anggota partai lainnya pun telah menerima dana pencucian uang tersebut termasuk Ragavan. Remy Kasen terkejut mendengar hal itu. Remy Kasen berjanji akan merebut semua kekuasaan yang dimiliki oleh Rocky dan menghancurkannya. Mendengar hal itu, Rocky menantang dan menerima tantangan yang diberikan oleh Remy Kasen. Iyati dan Adera bangkit kembali untuk menyerang Rocky dan kerajaannya. Bahkan Adera sudah sangat matang menyiapkan terowongan sebagai jalan tembus ke KGF. Sementara itu, Rena yang tengah hamil mengantarkan kabar bahagia itu kepada Rocky. Namun, serangan Adera telah terjadi dan mereka melumpuhkan semua pendukung Rocky yang berada di sektor 3. Mereka terus bergerak ke sektor 4 di mana Rocky berada. Sebuah senjata telah Adera siapkan saat melihat Rocky bersama Kasim di sana. Kasim tersenyum ketika tahu Rena hamil, begitupun Rocky, ia membalik badannya ingin memeluk Rena saat tahu ia tengah mengandung anaknya. Namun tiba-tiba peluru telah menembus perut sebelah kiri Rena dan mengejutkan semua yang ada di sana. Terlebih Rocky, ia terperangah dan tidak percaya melihat istrinya tergeletak. Semua pendukung Rocky bergerak menyerang anak buah Adera. Rocky mendekati tubuh Rena, air matanya mengalir melepas orang yang paling ia cintai tersebut. Adera mendekati Rocky sambil membawa pedang panjang miliknya untuk menyerang Rocky. Melihat kedatangan Adera, Rocky bersiap melawannya menggunakan senjata yang ia miliki. Ia mulai menghabisi satu persatu anak buah Adera yang tidak tahu berterima kasih kepadanya. Rocky menjelma menjadi iblis pencabut nyawa untuk semua anak buah Adera. Setelah melumpuhkan semua anak buah Adera, ia menghadapi Adera seorang diri. Namun, ia mengalami kesulitan karena berulang kali ia terkena sabetan pedang panjang milik Adera. Namun saat serangan mematikan diberikan oleh Adera, Rocky berhasil bangkit dan memberikan serangan balasan kepadanya dengan bertubi-tubi. Saat terdesak, ia meminta bantuan kepada anak buahnya yang tersisa. Namun hanya membutuhkan waktu sebentar saja, ia mampu melumpuhkan mereka dan kembali menghadapi Adera. Hingga ia berhasil mematahkan leher Adera dengan tangannya sendiri. Rocky mendekati Kasim dan menanyakan asal penyerangan itu terjadi. Saat Kasim mengatakan sektor 3, Rocky langsung mengambil senjatanya dan pergi meninggalkan KGF. Kasim memohon Rocky untuk tidak pergi karena ia tahu hal itu akan menghancurkan KGF. Rocky menuju gedung parlemen di mana semua anggota dewan tengah mendengarkan permohonan Remy Kasen untuk menghancurkan KGF dan juga Rocky. Because I am going to make it my... Mereka terkejut melihat Rocky yang bersimbah darah datang mendekati Remy Kasen. Sedangkan anggota dewan yang lain berhamburan menyelamatkan diri. Rocky tanpa bicara menghabiskan semua pelurunya di tubuh Guru Pandi. Ragavan ketakutan melihat Guru Pandi ditembak mati. Guru Pandi karena ia adalah dalang dari semua kekacauan ini, dan ia yang telah mengadu domba antara Garuda dan juga Adera. Padahal ia adalah orang yang telah membawa Rocky ke KGF. Dan untuk menguasai KGF, namun ia gagal karena Rocky malah tidak memihaknya karena ia lebih memilih membebaskan perbudakan di sana. Remy Kasen membuat keputusan menyerang KGF dari semua sektor, dan Rocky mengajak semua warganya untuk meninggalkan KGF hingga saat semua polisi datang ke kediaman Rocky, ia tidak ditemukan, bahkan desa tempat mereka tiba pun sudah kosong. Sir, Rocky's not here. The room is empty. Mereka melaporkan kalau Rocky bersama emas-emasnya berada di sebuah kapal besar yang mengangkut kontainer barang. Mereka memberi peringatan pada Rocky untuk menyerah atau ia akan melumpuhkan Rocky. Mendengar ancaman itu, ia malah tertantang. Ia mengatakan tidak akan menyerah kepada Remy Kasen. Pasukan udara telah mengunci target dan akan menghancurkan KGF dari muka bumi hanya menunggu perintah Remy Kasen. Rocky sama sekali tidak mau mengalah hingga Remy Kasen terpaksa mengiyakan untuk menghancurkan KGF. Bersamaan dengan itu, kapal Rocky yang mengangkut kontainer berisi emas diserang anggota Angkatan Laut. Rocky dan kapalnya tenggelam bersama semua emas yang ia bawa. Begitupun KGF hancur luluh lantah menyatu dengan tanah. Namun Rocky telah mempersiapkan tempat tinggal baru untuk seluruh warga KGF yang terungsi dan memberikan nama KGF Newtown. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film KGF Chapter 2 yang merupakan bagian kedua dari film KGF. Dari film ini kita bisa melihat ya sahabat bahwa yang namanya keserakahan dan ketamakan tidak akan membawa pada kebaikan. Hal itu justru akan membawa kepada kebinasaan bagi para pelakunya. Sepak terjang Rocky yang telah membebaskan masyarakatnya namun pada akhirnya tetap diserang oleh orang-orang yang semakin serakah dan ingin menghancurkannya.
Meskipun begitu, ia mampu menyelamatkan para warga dan memberikan mereka kehidupan yang baru. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi pelajaran ya sahabat. Semoga kita terhindar dari sifat tamak dan juga serakah agar hidup menjadi berkah. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi dan ingat selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.